anak-anakku semua, kembali lagi bersama Bu Vidya. Hari ini Ibu akan merangkan tentang bab pecahan, terutama cara mengerjakan soal cerita tentang pecahan sederhana. Untuk mengerjakan soal berikut ini, sebelumnya kalian harus mencari tahu apa yang diketahui dari soal berikut. Kalau kalian misalnya belum begitu paham, soal cerita itu kuncinya harus dibaca berulang-ulang sampai kalian paham betul apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Nah, di sini kita cari dulu apa yang diketahui dari soal berikut ini. Nah, mari kita cari bersama-sama apa yang diketahui dari soal berikut ini. Ibu membeli sebuah semangka. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian sama besar. Jadi di sini ibu membeli satu buah semangka, lalu setelah itu dia memotongnya menjadi 8 bagian sama besar. Adik memakan 3 potong semangka. Jadi dari 8 potongan semangka tadi, adik memakan 3 potong semangka. Lalu setelah ini, kita ketahui dulu apa yang ditanyakan dari soal berikut. Berapa bagian semangka yang dimakan adik? Yang ditanyakan di sini ialah bagian semangka yang dimakan adik. Untuk mempermudah kalian dalam memahami soal pecahan sederhana, lebih baik kalian menggambarnya terlebih dahulu. Misalnya di sini karena ibu membeli sebuah semangka, kita ibaratkan semangkanya dengan bentuk lingkaran. Lalu, ibu memotongnya menjadi 8 bagian sama besar. Lingkaran ini kita potong menjadi 5 bagian, artinya kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, kita sudah bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar, kita arsir 3 bagian. Kenapa diarsir 3 bagian? Karena tadi adik memakan 3 potong semangka. 1, 2, 3. Nah, kalian boleh mengarsirnya bebas. Nggak harus urut, boleh bebas asal yang diarsir 3 bagian karena adik tadi memakan 3 potong semangka. Lalu setelah ini kita bisa lihat bentuk pecahannya sudah bisa terlihat di sini. Nah, dari gambar ini kita sudah bisa melihat bagian semangka yang dimakan oleh adik. Ada berapa tadi yang diarsir? Ada 3 kan? 3 per semangkanya dibagi menjadi berapa bagian tadi? Ada 8. Karena ada 8, makanya 3 per 8. Artinya di sini adik memakan 3 per 8 bagian semangka. Nah, ini jawabannya. Dari jawaban tadi, langkah selanjutnya ialah menulis kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ialah bagian yang dimakan adik ada 3 per 8 bagian. Nah, kita sudah menyelesaikan soal yang pertama. Lalu kita lanjutkan untuk soal cerita bentuk kedua. Ayah membeli kue lapis. Ayah memotongnya menjadi 6 bagian sama besar. Adik memakan 3 potong kue dan kakak mengambil 2 potong kue. Berapa bagian kue yang tersisa? Caranya masih sama, kita tentukan dulu apa yang diketahui dari soal berikut. Ayah membeli kue lapis, artinya di sini kita bisa diketahui ayah membeli 1 buah kue lapis. 1 saja yang dibeli, karena di sini nggak ada tulisan 2, nggak ada tulisan 3, artinya sudah pasti yang dibeli ayah cuma 1 kue lapis. Ayah memotongnya menjadi 6 bagian sama besar. Jadi kue lapis tadi dipotong menjadi 6 bagian yang sama besarnya. Adik memakan 3 potong kue. Adik memakan 3 potong kue. Lalu kakak mengambil 2 potong kue. Pertanyaannya, berapa bagian kue yang tersisa? Nah, di sini kuncinya kue yang tersisa.
Yang ditanyakan ialah kue yang tersisa saja. Untuk memulai mengerjakannya, kita gambar dulu. Karena di sini ayah membeli kue lapis, kita ibaratkan kue lapisnya digambar menjadi bentuk persegi panjang. Lalu, ayah memotongnya menjadi 6 bagian sama besar. Kita potong persegi panjang ini, kita bagi persegi panjang ini menjadi 6 bagian yang sama besar. Lalu setelah kita potong menjadi 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian, kita sudah potong menjadi 6 bagian. Kita arsir menurut apa yang kita ketahui dari soal tadi. Karena adik memakan 3 potong kue, kita arsir 3 bagian. 1, 2, 3. Lalu, selain adik memakan 3 potong kue tadi, juga diketahui bahwa kakak mengambil 2 potong kue. Artinya kita arsir 2 lagi. 2 bagian. 1, 2. Nah, pertanyaannya, berapa bagian kue yang tersisa? Artinya, kue yang tersisa ialah bagian ini. Karena dia nggak dimakan. Jadi, yang tersisa hanya ini. Jadi, di sini kita sudah bisa lihat pecahannya. Pecahannya ialah kue yang tersisa tadi ada 1. 1 per, karena tadi kuenya dibagi 6, jadi 6. Kita dibaca 1 per 6. Artinya di sini ada 1 kue, ini, per 6. 6 di sini menandakan bahwa kue tadi dibagi menjadi 6 bagian. Setelah diketahui jawabannya, kita tulis kesimpulannya, jangan sampai lupa. Soal cerita harus ditulis kesimpulannya. Kesimpulannya ialah jadi kue yang tersisa ada 1 per 6 bagian. Nah, kita sudah menyelesaikan soal nomor 2. Di sini ibu masih punya cerita soal nomor 2, tetapi ibu ubah pertanyaannya. Kalau tadi yang ditanyakan ialah berapa sisa potongan kue, kalau yang ini ada 3 pertanyaannya. Soalnya masih sama. Ayah membeli kue lapis. Ayah memotongnya menjadi 6 bagian yang sama besar. Adik memotong 3 potong kue. Dan kakak mengambil 2 potong kue. Pertanyaannya ada 3. Berapa bagian yang dimakan adik? Berapa bagian yang dimakan oleh kakak? Dan yang ketiga, berapa bagian kue yang dimakan oleh adik dan kakak? Di sini kita gambar seperti tadi. Kue lapisnya kita umpamakan seperti persegi panjang. Lalu kita bagi menjadi 6 bagian karena ayah memotongnya menjadi 6 bagian. Kita potong menjadi 6 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita potong menjadi 6 bagian sama besar, kita lihat lagi apa yang diketahui tadi. Adik memakan 3 potong kue. Jadi, di sini kita arsir 3 bagian dari persegi panjang tersebut. 1, 2, 3. Lalu, kakak mengambil 2 potong kue. Karena di sini kakak mengambil 2 potong kue, jadi kita arsir lagi 2 bagian. Kita beri warna yang agak berbeda biar kalian bisa membedakannya. 1, 2. Nah, dari sini kita mulai menjawab pertanyaannya satu persatu. Yang pertama, berapa bagian yang dimakan oleh adik? Kue yang dimakan adik ada, tadi yang dimakan oleh adik ada 3 potong kue, ditandai dengan arsiran warna hijau. 1, 2, 3. Artinya, 3 per kuenya tadi dibagi menjadi 6 bagian. Jadi 3 per 6. Lalu, pertanyaan nomor 2, berapa bagian yang dimakan oleh kakak? Kita jawab, kue yang diambil oleh kakak ada, yang diambil oleh kakak tadi ada 2 potong kue. Kita arsir di sini dengan warna merah, artinya 1, 2. 2 per 6. Artinya yang dimakan oleh kakak
ada 2 potong kue dari 6 bagian. Lalu yang ketiga, berapa bagian kue yang dimakan oleh adik dan kakak? Kita langsung jumlahkan saja. Jadi karena di sini pertanyaannya berapa bagian kue yang dimakan oleh adik dan kakak, kita hitung di sini berapa bagian yang diarsir semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian yang diarsir. Artinya 5 per 6. 6 di sini menandakan bahwa kue tadi dipotong menjadi 6 bagian. Nah, kalian sudah paham kan? Kita masuk ke soal nomor 3. Jojo memiliki sebatang coklat. Dia ingin membagikan kepada 6 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Jojo? Sama seperti cara-cara sebelumnya, di sini kalian harus cari tahu dulu apa yang diketahui dari soal berikut. Jojo memiliki sebatang coklat. Dia ingin membagikan kepada 6 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Ini yang diketahui. Lalu apa pertanyaannya? Pertanyaannya di sini, berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Jojo? Jadi yang ditanyakan di sini, satu orang sahabat Jojo, setiap orang sahabat Jojo, dia mendapat berapa bagian dari coklat tadi? Nah, supaya lebih memudahkan kalian dalam memahami soal, seperti cara soal-soal sebelumnya, kita gambar dulu saja. Misalnya coklat di sini kita gambar menjadi persegi panjang. Lalu, kita bagi menjadi berapa tadi? Karena si Jojo ini tadi ingin membagikan kepada 6 orang sahabatnya dengan bagian yang sama, kita bagi menjadi 6 bagian. Tentu saja besarnya harus sama. Nah, ini kita sudah bagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita bagi menjadi 6, pertanyaannya tadi berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Jojo. Artinya di sini masing-masing sahabat Jojo tadi mendapat berapa bagian. Artinya satu orang sahabat Jojo dia mendapat satu bagian di sini. 1. Jadi ini satu bagian untuk sahabat Jojo. Satu bagian untuk sahabat Jojo, satu bagian untuk sahabat Jojo, satu bagian sahabat Jojo, satu bagian sahabat Jojo, dan satu bagian sahabat Jojo. Jadi, satu orang dapat satu bagian. Jadi, kita arsir 1. Karena kita sudah arsir 1, maka di sini sudah bisa kelihatan pecahannya berapa. Yang diarsir ada berapa? Ada 1. Per coklatnya tadi dibagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 per 6. Artinya, satu orang sahabat Jojo mendapat 1 per 6 bagian. Kesimpulannya, jadi masing-masing anak mendapat 1 per 6 bagian. Nah, sudah selesai.